Iya, halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan namaku Sani Herianto dari Departemen Teknik Perkawalan. Kali ini aku akan memberikan sebuah tutorial menjelaskan kepada teman-teman yaitu cara membuat lambung kapal dari tabel offset yang pernah teman-teman buat di tugas rencana garis dengan bantuan software Maxor Modeler. Nah, yang pertama yang perlu teman-teman persiapkan yaitu line spline dalam bentuk CAD. Lalu yang kedua itu tabel offset dari kapal teman-teman. Dan ketiga, itu software Master Modeler. Nah, secara ringkas, langkah-langkahnya, pertama itu menjadikan tabel offset menjadi markers. Ini menggunakan bantuan Excel, masteran Excel yang sudah dirancang khusus. Lalu yang kedua itu menginput markers yang sudah jadi ke dalam Maxsurf. Lalu ketiga, membuat curve section dari markersnya. Keempat, membuat curve skin, lalu yang kelima itu menyempurnakan curve skin menjadi surface hull yang utuh. Nah, langsung aja yang pertama aku ingin menunjukkan teman-teman, ini tabel offset kapalku. Jadi yang kita pakai itu tabel offset dari waterline 0 hingga main deck, dari AP hingga FP. Nah, setelah itu, ini ada Excel yang sudah aku siapin untuk membuat markersnya. Jadi yang pertama itu hanya dimasukin, H itu tinggi dari baseline ke main deck, lalu T itu tinggi syarat, dan panjang perpendikularnya. Nah, langsung aja teman-teman bisa copy ini keseluruhan ini di-copy, lalu di-pas transpose dari kolom 0 ini ya, dari kolom 0 ini, pas pas transpose, lalu nah akan tercopy ke sini kan. Lalu yang kolom min 1 ini bisa teman-teman ukur di line spline-nya. Ya, ini bisa teman-teman ukur dari AP ke tiap-tiap WL. Ke main deck, terus ke WL10, kalau WL9 ada sampai WL9, gitu. Nah, selanjutnya, mana tadi? Ya, selanjutnya, kolom 21 ini merupakan bagian haluan. Jadi, haluannya itu kenapa di-set 0 semua, karena biar menutup kulitnya. Kulitnya itu menutup dan menjadi sebuah lambung kapal yang tertutup kan, makanya di-set 0 semua di kolom 21-nya. Nah, setelah ini semua selesai terisi, otomatis data yang di sini akan masuk ke data section, length post, offset, dan height WL. Ini akan masuk secara otomatis, teman-teman tinggal mengecek aja apakah semua angkanya muncul atau ada yang error atau ref. Seperti itu ya. Lalu di sini ada bagian kolom yang diberi marker kuning. Ini tandanya harus teman-teman isi sendiri dengan cara menghitung atau mengukur dari line spline yang ada di CAD. Nah, sebenarnya itu diisi apa sih? Nah, itu diisi oleh ukuran dari AP ke bulbous bow tiap WL-nya. Nah, jadi tiap WL ini diukur dari AP, dari AP sini. Nah, setelah diukur semua, nanti hasil ukurannya itu, angkanya, kita masukkan mulai dari WL0 hingga WL10, hingga main deck juga, itu kita masukkan di marker kuning tadi. Kita masukkan ke sini semua. Nah, setelah ini selesai, nanti otomatis, data yang di atas akan menghitung dan menghasilkan tabel markers ini. Tabel markers ini tinggal teman-teman masukkan ke Maxsurf dengan cara ini di-blok semua. Oops, kelewatan. Ini teman-teman copy, lalu
bisa di-paste di Notepad. Nah, ini langsung di-save aja, save as, input hal lampu sorot. Aku replace, oke. Nah, selanjutnya kita bisa langsung masuk ke Maxer. Nah, di sini langsung aja ke Maxer, teman-teman ke bagian markers, lalu file, open markers-nya. Nah, markers tadi yang dalam bentuk notepad kita buka, spread, muncul kan? Setelah muncul bisa teman-teman cek di tampilan perspektif. Nah, ini sudah membentuk setengah lambung kapal ya markersnya. Nah, cuman perlu teman-teman perhatikan lagi apakah ada yang error dari markersnya. Kita lihat nih, kayak bagian ini misal nih kosong nih. Ini markersnya itu berjauhan. Maka kita cek lagi ke daftar markersnya, pastikan angka-angkanya benar dan peletakan komanya juga benar. Kita lihat di sini peletakan komanya itu belasan ya. Jadi misal paling tinggi 13,9. Maka semua inputan data height itu tidak boleh lebih dari belasan. Kita cek semua ke belakang, dan tabel offset-nya juga ya. Misal kayak gini nih, nah, ini komanya kita pindah. Berlaku untuk semua. Nah, nah. Ya, jadi teman-teman harus sabar dan juga teliti. Oke, satu lagi. Ya, well done. Kita cek lagi di perspektif. Nah, sudah muncul semua kan? Kita cek lagi aja. Apakah masih ada yang melenceng markersnya? Misal ini nih. Ini ke tengah nih markersnya menutup. Ini kita pindah aja. Oh, aku coba masukin angka 10. Karena sebelum dan sesudahnya itu sekitar 11 hingga 9. Jadi aku masukin angka 10 aja. Nah, setelah ini udah semua, selanjutnya kita ubah markers ini menjadi sebuah course section. Dengan cara kita blok semua, terus bagian course, fit course to marker station. Exact fit, stiffness-nya bisa pilih fleksibel. Oke. Ya, seperti inilah kira-kira. Nah, setelah seperti ini, kita cek lagi nih, garis-garis curve-nya apakah sudah sesuai atau ada yang menceng-menceng. Nih, bagian depan pula kita lihat, kalau misalnya ada yang tidak rapi seperti ini, bisa kita benahi dengan cara ya ini bisa digeser-geser nih. Kita geser-geser gitu kan, biar rapi gitu. Nah, bagian step ini aku skip dulu, agar mempercepat durasi video. Nanti teman-teman bisa secara detail untuk merapikan tiap curve section-nya. Langsung ke langkah selanjutnya, yaitu ke bagian profile. Ya, bagian profile ya. Ini aku matiin dulu, markersnya aku hide. Oke, ini hide markers. Ya, selanjutnya mengubah course section ini menjadi sebuah course skin. Nah, caranya yaitu dengan ini tiap curve semua ini di-blok, lalu kita ke surface, ke skin curve. Tapi untuk menghindari error, ini jangan di-blok semua, tapi kita memakai command curve section
curve skin-nya itu per section aja, untuk meminimalisir sebuah error. Caranya gimana? Ini coba aku selection dulu bagian tengah, midship-nya, aku skin curve. Nah, teman-teman bisa gunakan use setting for exact speed. Kenapa ini dicentang? Ini agar surface-nya itu benar-benar fit pas dengan section-nya, section curve-nya. Jadi tidak, eee, melebihi ataupun mengurangi posisi dari curve sebelumnya. Lalu untuk curve skinning order-nya kita pilih secara longitudinal, kita klik OK. Nah, bisa kita lihat tampilan render. Nah, ini baru bagian tengah kapal. Nah, selanjutnya, eee, kita coba bagian belakangnya. Bagian belakang dan jangan lupa untuk menggabungkan cross section bagian belakang juga di selection yang sudah membentuk surface ini. Kita ke surface, skin curves, oke. Ya, seperti inilah jadinya. Nah, setelah udah langsung kita percepat saja bagian depan. Jangan lupa bagian belakangnya, kita blok juga. Skin curves, exact fit, longitudinal, oke. Kita cek kembali, ya sudah membentuk. Lanjut lagi, ini kita per 2 aja. Surface, skin curve, exact, longitudinal, oke. Ya, kita cek lagi ya. Karena kenapa harus kita cek lagi? Karena kalau langsung kita cek, itu kita bisa tahu, oh ini surface-nya ada yang nggak beres nih. Jadi bisa kita hapus, kita undo, lalu kita coba bikin surface-nya lagi, kita akalin lagi gitu loh. Jadi biar hasilnya itu baik. Di sini coba kita langsung semua ya, kita cepat percepat. Skin curve, exact fit, longitudinal. Ya, di bagian depan, ini bagian depan agak sulit punyaku ya, karena ada bulbous bow-nya. Ya, I'm presenting. Skin curve. Ya. Oke. Ya ini perlu teman-teman cek lagi bahwa curve-nya itu jangan sampai ada yang, nggak beres ya. Nggak beresnya itu dalam arti, nih, ini curves dari bulbous bow dengan curves bagian FP itu terjadi overlap. Ini nggak bisa nih kalau kayak gini nih. Jadi, kita kenapa nggak muncul ini ya? Oke, muncul ya. Jadi ini tuh kita samain ini 00, 167, ini 168, ini kita copy aja. Copy, oke. Jadi ini kita samain aja kayak gini, untuk memudahkan kita membuat surface ya, karena ini baru contoh. Jadi nanti kalau misalkan sudah export, bisa lebih detail lagi. Ini aku mempersimpel aja. Ini aku matiin lagi control point-nya. Ya, bagian sini aku skin curve terlebih dahulu. Oke, terus aku cek kembali. Ya agak berantakan ya, cuman kita lanjut aja dulu. So, surface, skin curves. Oke. Ya, seperti inilah kira-kira cara menggunakan command skin curves. Akan jadi lambung kapal bagian sisi. Langkah selanjutnya ini bisa teman-teman join terlebih dahulu, join surface.
join surface juga, join surface, ya, join surface, join surface, join surface, terakhir ini juga di join surface. Mana nih? Join surface. Oke, kalau kayak gini udah selesai nih teman-teman bisa edit per control point-nya dan bisa teman-teman kasih warna juga. Properties, ganti warna, misal warna grey, oke oke. Nah, kayak gini kan. Nah, ini bisa teman-teman rapihin, misal bagian transom ini teman-teman rapihin agar bisa membentuk buritan kapal untuk meletakkan rudder, daun kemudi, dan juga propellernya. Bagian bulbous bow juga bagian haluannya bisa teman-teman rapikan agar bisa menjadi haluan yang sesuai ya dengan desain. Nah, untuk mempersingkat waktu, ini udah aku siapin hal yang udah aku rapihkan. Ini ukurannya sama, base-nya sama dari tabel offset yang sama, cuman ini sudah saya rapikan untuk mempersingkat waktu ya. Nah, ini juga udah aku lock kan, sudah aku lock. Ini sudah jadi. Nah, cuman ada beberapa kasus, ada beberapa case di mana ada kapal yang tidak punya reservoir. Nah, karena kapal itu tidak punya reservoir, jadi bagian bawah, bottom plate-nya itu rata dengan baseline, sehingga kemungkinan tidak terbaca oleh tabel offset. Nah, karena seperti itu, jadi kapal kapalku, khususnya kapal yang aku buat ini ya, ini bagian bawahnya ini bolong nih, nggak ada surface-nya. Ya karena itu tadi, tabel offset-nya itu tidak membaca, eee, untuk bisa menjadikan markers ya, makanya kosong. Nah, kalau misalkan case-nya itu kapal kalian ada reservoir-nya, itu nanti di bagian sini, bagian sininya, itu nanti, eee, langsung menuju ke zero point. Jadi misal ini nih, aku tunjukin lagi ya, bagian sini ya. Ya, bagian sini, ini ujungnya ini tidak ke baseline, tapi ke zero point. Jadi langsung menutup bagian bawahnya kan. Semoga aja bisa ada bayangan nih teman-teman ya. Kalau ini kan ujung dari tiap garisnya ini ke baseline nih. Kalau yang reservoir, ujung tiap garisnya ini langsung ke zero point. Jadi langsung menutup bagian bawahnya. Kalau kapal ini karena menuju ke baseline, jadi bagian bawahnya itu tidak terbaca oleh, skin curve-nya. Nah, untuk mengatasi hal itu gimana caranya? Ini kita bikin surface tambahan di sini dengan cara menambahkan surface berupa buttock plane. Nah, ini langsung aja kita sesuaiin, ya, yang muncul terus itunya. Oke, ini kita ubah. Oh, salah salah. Bukan buttock bukan buttock. Kita ulangi, surface yang waterline. Ya, yang waterline, betul, yang waterline. Ya, oke. Kenapa seperti ini? Oke, tuh. Oke, terus ini tinggal kita sesuaikan, kita kasih oke, kalau udah, ini udah menutup, tinggal teman-teman trim aja.
teman-teman trim. Ya sebelumnya ini biar di bawah dulu ya, ini biar di nol dulu. Ini start trimming, oh nggak bisa di nol ya. Coba ini aku naikin dulu ya, naikin dikit aja biar bisa trim. Ya kalau sudah coba kita start trim. Start trim. Nah, jadi bagian bawahnya sudah menutup dan sudah menjadi kapal atau lambung kapal secara utuh. Ini tinggal teman-teman lengkapin aja, misal mau dikasih tangki, atau nanti ditambah servis lagi untuk bagian main deck, bagian superstructure, dan segala macam. Dan bisa teman-teman running juga di master resistance dan stability. Oke, gitu aja untuk tutorial cara membuat lambung kapal dari tabel offset. Nanti untuk kendala-kendala yang teman-teman hadapin bisa kita diskusiin aja di kolom komentar atau via private chat. Oke, sekian aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.